Pertama, pada kelompok kami, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian analisis varians. Analisis varians atau analysis of variance merupakan sebuah teknik inferensial yang digunakan untuk menguji perbedaan rata nilai. Sebagai sebuah teknik analisis varians atau yang disebut dengan ANAVA ini mempunyai banyak keuntungan. Kemudian kita membahas tentang beberapa asumsi yang harus dipenuhi dalam uji ANAVA, yaitu yang pertama ada varians yang bersifat homogen atau sama, kemudian yang kedua ada sampel kelompok independen, selanjutnya yang ketiga yaitu data berdistribusi normal, lalu yang terakhir yang keempat, jenis data yang dihubungkan adalah ada tidak adanya perbedaan rata data numerik pada kelompok kategori. Selanjutnya yaitu kita membahas tentang harga-harga yang diperlukan dalam uji analisis varians. Yang pertama ada sumber variasi. Sebagai sumber variasi, misalnya perbedaan yang terjadi di antara kelompok, di dalam kelompok, dan juga interaksi antar dua faktor atau lebih. Yang kedua ada jumlah kuadrat. Ada beberapa jenis jumlah kuadrat yang akan dijumpai dalam analisis varians. Ada jumlah kuadrat total, kemudian ada jumlah kuadrat antar kelompok, dan ada juga jumlah kuadrat di dalam kelompok. Yang ketiga yaitu pengertian mean kuadrat. Dengan mean kuadrat inilah harga F dapat diketahui, karena F diperoleh dari pembagian harga mean kuadrat. Mean kuadrat ini diperoleh dengan rumus F sama dengan mean kuadrat antar kelompok dibagi dengan mean kuadrat dalam kelompok. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu jenis-jenis analisis varians. Analisis varians ini mempunyai 3 bagian, yaitu yang pertama ada ANAVA tunggal atau ANAVA satu jalan, yang kedua ada ANAVA ganda atau ANAVA lebih dari satu jalan, dan yang terakhir ada ANAVA 3 jalan. Dari jenis-jenis ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh pemateri selanjutnya. Jadi saya sampai di sini menjelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Wayuda dengan NIM 0310193093. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis varian satu jalan atau ANAVA satu jalan. Yang dimaksud dengan analisis varian satu jalan adalah analisis varian yang digunakan untuk mengelola data yang hanya mengenal satu variabel pembanding. Langkah-langkah dalam ANAVA satu jalan ini, yang pertama itu untuk menentukan ANAVA satu jalan, yaitu pertama itu mengelompokkan skor berdasarkan kategori. Nah, contohnya itu misalkan pengelompokan prestasi praktik menurut kelompok dukungan orang tua. Jadi di situ data-datanya dikelompokkan berdasarkan kategorinya masing-masing. Ada kategori sangat mendukung, dan tidak mendukung. Itu nanti dikategorikan data-datanya. Yang kedua itu langkah-langkah itu membuat tabel statistik. Lalu yang ketiga itu membuat tabel rumusan unsur persiapan ANAVA. Terus yang keempat itu menghitung harga-harga yang ada di tabel persiapan ANAVA satu jalan. Dan yang kelima itu memasukkan harga-harga dalam tabel ringkasan ANAVA. Nah, setelah mendapatkan harga F, kemudian konsultasikan ke dalam tabel F dengan memperhitungkan DBF sama dengan DBK, lawan dari DBD. Setelah harga dari F ditemukan, akan dikonsultasikan dengan tabel F. Langkah selanjutnya itu adalah mengadakan pengujian terhadap harga rata untuk setiap kelompok sampel. Perhitungan pengujian dilakukan pada setiap pasangan harga rata yang dilakukan dengan uji T. Menurut peraturan lama, pengujian rata atau uji joli hanya dilakukan jika harga F0 signifikan. Belakangan disarankan oleh para ahli itu bahwa uji T ini tidak terhadap setiap pasangan harga rata selalu dilakukan walaupun harga F0 tidak signifikan. Rumus yang dilakukan pada uji joli yaitu T0 sama dengan X1 dikurang X2 per MKD buka kurung 1 per N1 ditambah 1 per N2 tutup kurung. Hasil harga konsultasi dengan tabel T dengan D dan B sama dengan N1 ditambah N2 dikurang 2. Oleh karena yang di uji joli ada 3 harga rata, maka dilakukan uji joli sebanyak 3 kali. Contohnya yaitu saya mengambil contoh penelitian dan langkah-langkah pengujian ANAVA satu jalan atau one way analysis of variant dengan SPSS. Itu contohnya itu saya ambil dari jurnal, yaitu tentang jurnal itu berjudul perbedaan antara metode pembelajaran komando, metode latihan, dan metode inklusif terhadap hasil belajar PJOK siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Padang. Analisis kasus itu seorang peneliti ingin membandingkan hasil belajar dengan menggunakan metode komando, metode latihan, dan metode inklusi. Kemudian akan diteliti tentang yang pertama itu berapakah perbedaan rata-rata hasil belajar ketiga metode tersebut. Lalu apakah terdapat perbedaan atau persamaan rata-rata dalam penggunaan ketiga metode tersebut atau uji ANAVA. Jadi yang ketiga itu metode mana saja yang rata-rata hasil belajarnya sama dan tidak sama atau uji lanjut atau post hoc test. Berikutnya dari data belajar siswa kelas 10 dalam pembelajaran PJOK di SMA Negeri 1 Padang itu dibuat dalam bentuk tabel. Itu situ ada berdasarkan kategori itu ada komando, latihan, dan inklusi. Jadi disitulah tabel-tabelnya dibuat berdasarkan kategori yaitu metode komando, latihan, dan inklusi. Nanti data-data dicantumkan di situ, terus nanti dirumuskan hipotesis yaitu HO. Tidak terdapat perbedaan antara signifikan antara hasil belajar siswa yang menggunakan metode komando, metode latihan, dan metode inklusi. HA-nya yaitu terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar siswa yang menggunakan metode komando, metode latihan, dan metode inklusi. Adapun langkah-langkah pengerjaan ANAVA satu jalan ini yang diaplikasikan dalam bentuk SPSS untuk uji ANAVA satu jalan dengan contoh kasus seperti itu. Yang pertama itu yang harus dilakukan di dalam SPSS itu menginput data dari Microsoft Excel yang tadi sudah dikelompokkan dari beberapa kategori, itu kategori komando, latihan, dan inklusi. Lalu diinput dari data Excel ke dalam data SPSS. Itu perhatikan data yang telah disusun dari Microsoft Excel berikut, yaitu data tadi dimasukkan ke dalam SPSS sesuai dengan gambar yang ditampilkan di dalam layar. Yang kedua yaitu langkah berikutnya itu memasukkan data dari Microsoft Excel ke dalam SPSS
Itu dengan cara memasukkan data ke dalam SPSS, sama seperti yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, yaitu pada pertemuan yang sebelumnya itu tentang penyatuan data. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan memasukkan data-data yang tadi sudah kita buat begitu. Terus yang kedua itu selanjutnya pada data view, yaitu data dari Microsoft Excel ke SPSS seperti pada gambar yang sudah ditampilkan di dalam layar. Habis itu melakukan uji normalitas. Dengan cara itu klik menu Analyze, pilih sub menu Descriptive Statistik, kemudian klik Explore. Nah, maka di situ akan teruji normalitasnya. Itu kemudian akan terlihat tampilan berikut pada layar. Lalu yang ketiga, pada tampilan di atas pindahkan variabel metode ke dalam faktor list dan variabel hasil belajar ke kolom dependent list seperti pada gambar yang sudah dicantumkan di layar. Kemudian pada tabel di atas klik pada tombol plots dan klik pada bagian menu normality plot with text. Nah, terus setelah mengklik pada menu normality plot with text, kemudian klik continue. Terakhir tekan OK, maka akan keluar output dari uji normalitasnya. Begitulah cara menguji normalitas pada pengaplikasian SPSS. Nah, itu di situ juga saya cantumkan tentang test of normality-nya. Lalu disimpulkan bahwasannya salah satu persyaratan untuk uji ANOVA telah terpenuhi. Selanjutnya akan dilakukan pengujian homogenitas sekaligus uji ANOVA satu jalan. Kriteria pengujian uji homogenitasnya yaitu jika nilai sigma lebih besar daripada 0,05 maka varian datanya diasumsikan sama atau homogen. Diasumsikan sama atau homogen. Jika nilai sigma lebih kecil daripada 0,05 maka varian datanya diasumsikan tidak sama. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akan berikan lagi kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Reni Rahayu. Saya sebagai pemateri selanjutnya. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan tentang analisa varian dua jalan. Nah, ANOVA merupakan teknik analisis data penelitian dengan desain faktorial dua faktor. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang digunakan untuk dasar peninjauan skor untuk variabel terikat. Nah, pada ANOVA dua jalan mempunyai judul kolom dan judul baris dengan menggunakan klasifikasi dua variabel yang digunakan sebagai dasar tinjauan skor untuk variabel terikat. Nah, contoh ANOVA dua jalan. Pada sebuah penelitian untuk mengetahui pengaruh jenis kelamin, daerah tempat tinggal, dan jenis pekerjaan orang tua terhadap minat siswa baca, maka pengelompokan variabel dan variansinya ialah sebagai berikut. Di mana jenis kelamin kita buat tanda A, diklasifikasikan atas A1 ialah laki-laki, A2 ialah perempuan. Nah, daerah tempat tinggal kita tandai dengan B, di mana diklasifikasi atas B1 daerah perdesaan dan B2 daerah perkotaan. Nah, untuk jenis pekerjaan orang tua kita tandai dengan C, diklasifikasikan atas C1 pegawai, C2 pedagang, dan C3 petani. Nah, berdasarkan klasifikasi variabel tersebut, maka tabel pengelompokan selnya ialah di mana kita buat tabel terdiri dari beberapa poin, di mana jenis kelamin, daerah tempat tinggal, pekerjaan orang tua. Nah, selanjutnya langkah-langkah analisis varians dua jalan. Misalnya, sebuah penelitian dengan jumlah pengaruh jenis kelamin, daerah tempat tinggal, dan jenis pekerjaan orang tua terhadap minat baca siswa SMP Negeri 1 Damaran kelas 8 tahun pelajaran 2010 sampai 2011. Nah, langkah-langkahnya itu kita membuat beberapa poin. Sebelumnya kita buat tabel terlebih dahulu, di mana nomor siswa, jenis kelamin, daerah tempat tinggal, pekerjaan orang tua, identitas sel, dan minat baca. Yang dimana kita sebelum membuat tabel itu kita harus menjelaskan tentang keterangan dari tanda-tanda yang kita buat itu. Yang dimana A1 ditandai dengan laki-laki, A2 ditandai dengan perempuan, B1 kota, B2 desa, C1 pegawai, C2 pedagang, dan C3 petani. Nah, untuk membuat tabel persiapan ANOVA, setelah tabel sudah jadi, nah kita buat tabel lagi, yang dimana ya beberapa poin juga, yang dimana ada jenis kelamin, daerah tempat tinggal, dan pekerjaan orang tua. Nah, ketika data sudah didapatkan, nah selanjutnya kita membuat tabel statistik, yang dimana yang perlu dicari ialah N. N itu banyak subjek dengan tiap sel, nah dimana N tidak harus sama. Nah, selanjutnya ialah jumlah skor X dalam satu sel. Selanjutnya rata-rata skor variabel terikat untuk setiap sel ditandai dengan X, dan X kuadrat ialah jumlah skor setelah masing-masing dikuadratkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Putri akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai langkah-langkah analisis varians ganda atau ANOVA dua jalan. Nah, di sini ada sebuah contoh, misalnya sebuah penelitian dengan judul pengaruh jenis kelamin, daerah tempat tinggal, dan jenis pekerjaan orang tua terhadap minat baca siswa SMP Negeri 1 Pandamaran kelas 8 tahun pelajaran 2010 sampai 2011. Nah, maka langkah-langkah analisis varians ganda atau ANOVA dua jalannya adalah yang pertama kita harus membuat tabel induk dulu. Nah, di dalam tabel ini kita mendata data siswa dari nomor siswa, kemudian jenis kelaminnya, daerah tempat tinggalnya, pekerjaan orang tua, identitasnya, kemudian minat baca. Nah, setelah itu kita beri keterangan di mana A1 itu adalah laki-laki, A2 adalah perempuan, B1 adalah kota, B2 desa, C1 pegawai, C2 pedagang, dan C3 petani. Nah, maka langkah selanjutnya setelah membuat tabel induk, maka kita membuat tabel persiapan ANOVA. Nah, di dalam tabel persiapan ANOVA, di sini kita menyajikan tabel lebih ringkas ya dari yang pertama tadi, di mana untuk di jenis kelamin tadi ya, untuk yang A1 itu laki-laki, daerah tempat tinggalnya B1, B2, maka kita tentukan di situ pekerjaan orang tua yang sebagai pegawai atau C1 itu sebanyak berapa, C2 sebanyak berapa, C3 sebanyak berapa, gitu. Seperti yang disajikan di dalam tabel. Maka setelah itu kita membuat tabel statistiknya. Nah, di dalam tabel statistik ini yang perlu kita cari
dalam mengisi tabel statistik ini, yang pertama itu ada N. N itu apa sih? N itu adalah banyaknya subjek dalam setiap sel. Selanjutnya kita mencari sigma X-nya. Nah, sigma X itu adalah jumlah skor X dalam satu sel. Kemudian kita mencari X itu rata-rata skor variabel terikat untuk setiap sel. Selanjutnya kita mencari sigma X kuadrat atau jumlah skor setelah masing-masing dikuadratkan. Nah, langkah selanjutnya di layar ini sudah ditampilkan ya. Dari tadi membuat tabel statistik, maka ini adalah tabelnya seperti ini ya, tabelnya dimana kita kelompokkan, kita cari N-nya, sigma X-nya, kemudian X-nya, sigma X kuadrat, dari C1 ada berapa, C2, C3, begitu seterusnya. Nah, langkah selanjutnya setelah itu kita membuat tabel ringkasan ANAFA. Nah, di tabel ringkasan ANAFA ini bertitik tolak dari tabel statistik, di mana dapat dilakukan perhitungan jumlah kuadrat untuk selanjutnya diisikan dalam tabel ringkasan ANAFA, yaitu perhitungannya tentang jumlah kuadrat total atau singkatan dengan JKT, kemudian jumlah kuadrat antara disingkatkan dengan JKA. Untuk di jumlah kuadrat antara atau JKA ini itu ada 3 macam variabel A, kemudian ada asal daerah disebut dengan variabel B, antara pekerjaan orang tua disebut dengan variabel C. Nah, kemudian kita juga mencari jumlah kuadrat dalam atau JKD. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam rumusnya satu persatu. Untuk yang pertama, jumlah kuadrat total atau JKT. Nah, ini rumusnya sudah ada di layar ya. Nah, untuk rumusnya adalah JKT sama dengan sigma X kuadrat T dikurangi dengan sigma XT kuadrat per N. Nah, ini tinggal kita masukkan saja ya angka-angka yang sudah kita punya. Tinggal kita masukkan, di hasilnya adalah 26,5. Kemudian untuk yang kedua, kita mencari jumlah kuadrat antara jenis kelamin. Untuk rumusnya juga sudah tertera ya. JKA sama dengan sigma dalam kurung sigma X A kuadrat per NK dikurangi sigma XT kuadrat per N. Nah, untuk JKA dihasilkan 0,67. Nah, untuk yang ketiga kita mencari jumlah kuadrat antara tempat tinggal. Nah, ini disimbolkan dengan JKB. Untuk rumusnya juga sudah tertera, di mana JKB sama dengan sigma dikali dengan sigma B kuadrat per NK dikurangi dengan sigma XT kuadrat per N. Untuk hasil JKB adalah 0,67. Untuk yang selanjutnya kita mencari jumlah kuadrat antara pekerjaan orang tua atau JKC. Nah, untuk di JKC ini pada saat mencari JK-nya yang diperhatikan itu hanya C1 sebagai satu kelompok, kemudian C2-nya sebagai satu kelompok, dan C3-nya sebagai satu kelompok. Jadi A dan B-nya itu diabaikan. Untuk rumusnya ini sudah tertera juga ya. Untuk rumusnya adalah JKC sama dengan sigma dikali sigma XC dikuadratkan per NK, kemudian dikurangi dengan sigma XT kuadrat per N. Nah, untuk hasil dari JKC ini adalah 0,35. Nah, selanjutnya kita mencari jumlah kuadrat interaksi antara A dan B, disimbolkan dengan JKA XB. Nah, untuk rumusnya juga sudah tertera, dihasilkan 5,49. Selanjutnya kita mencari jumlah kuadrat interaksi antara A dan C, disimbolkan dengan JKA XC. Nah, rumusnya juga sudah ada, dihasilkan 1,58. Nah, untuk di JKA XC ini, jumlah kuadrat interaksi antara A dan B, itu dicari dengan cara yang sama, diperoleh hasilnya 1,58. Selanjutnya kita cari jumlah kuadrat interaksi antara A, B, dan C. Simbolnya adalah JKAXB, XC. Rumusnya sudah ada, tinggal kita masukkan saja angka-angkanya, kemudian dihasilkan 2,26. Untuk yang selanjutnya, kita menghitung jumlah kuadrat dalam atau JKD. Dihasilkan 14. Selanjutnya kita mencari derajat kebebasan untuk masing-masing sumber variasi. Nah, di sini sudah ada nih kelamin kuadratnya, ini sudah ditampilkan juga di layar. Nah, selanjutnya setelah sudah kita cari ya dari langkah-langkah pertama, kemudian kita masukkan ke dalam tabel ya, di mana ada data A, B, C, AXB, AXC, kemudian BXC, AXB, XC, kemudian ada sumber variasi dalam dan juga ditotalkan. Nah, semua sudah ada di dalam tabel. Nah, selanjutnya kita mencari harga F0. Harga F0 ini sama dengan F hitung ya. Nah, untuk F hitung masing-masing variabel ini diperoleh dengan membagi setiap MK variabel tersebut dengan MKD, maka F0 atau F hitung dari A itu sama dengan MKA dikurangi dengan MKD ya, MK dalam ya. Maka 0,67 dikurangi dengan dibagi dengan 1 sama dengan 0,67. Nah, oleh karena itu harga dari MKD, karena harga MKD-nya 1, maka harga F0 atau F hitungnya itu sama dengan harga setiap MK. Nah, ini menurut Ari Kunto. Kemudian setelah itu kita menentukan kaidah pengujian. Di kaidah pengujian ini, jika F hitungnya lebih besar dari F tabel, maka H0-nya ditolak, artinya signifikan. Jika F hitungnya lebih kecil dari F tabel, maka H0-nya diterima, artinya tidak signifikan. Selanjutnya kita mengkonsultasikan setiap harga F0 atau F hitung dengan tabel F. Di sini dijelaskan bahwa dengan DBX sama dengan DBX lawan DBD dibagi DBX sama dengan 1 dibagi DBD sama dengan 12, maka F pada tingkat signifikan 1% sama dengan 9,33, dan pada tingkat signifikan 5% itu sebanyak 4,75. Nah, begitu juga seterusnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Mero. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai ANAFA 3 jalan. Jadi analisis varian 3 jalan itu dapat digunakan sebagaimana untuk mengetahui semua pengaruh variabel bebas yang terhadap variabel terikat. Nah, serta untuk mengetahui apakah pengaruh interaksi variabel-variabel bebas ini dia dapat terikat atau tidak. Nah,
Kemudian persyaratan dalam memenuhi ANAFA 3 jalan, dia menjadi dua syarat. Yang pertama itu ada uji normalitas, yang kemudian ada uji homogenitas variansi. Nah, uji normalitas ini adalah uji prasyarat tentang kelayakan data yang dianalisis. Kemudian uji homogenitas adalah yang digunakan untuk mengetahui apakah variasi dari pelakon homogen atau tidaknya. Selanjutnya berikut di samping adalah contoh tabel statistik ANAFA 3 jalan. Mungkin teman-teman bisa melihat contoh dari tabel statistik tersebut. Kemudian rumus dalam tabel persiapan ANAFA 3 jalan itu yang pertama, jika F0 lebih kecil FT 1%, maka harga F0 yang diperoleh sangat signifikan. Kemudian adanya perbedaan rata secara signifikan. Kemudian hipotesa nihil H0 ditolak. Dan yang terakhir adalah P kecil 0,05 atau P sama dengan 0,01. Kemudian rumus yang kedua itu hampir mirip dengan rumus yang pertama. Yang pertama itu dia tentang bagaimana harga F0 yang diperoleh signifikan, kemudian ada perbedaan rata secara signifikan. Nah, itu pada rumus jika F0 lebih kecil FT itu sama dengan 5%. Nah, kemudian jika hipotesa nihil H0 ditolak P kecil 0,05 atau P sama dengan 0,01. Kemudian rumus yang ketiga itu jika F0 lebih besar FT 5%, itu maka harga F0 itu dia tidak diperoleh secara signifikan. Nah, kemudian tidak adanya perbedaan rata secara signifikan. Kemudian rumus yang ketiga itu hipotesa tidak memiliki nilai H0 jika diterima P besar 0,01-nya. Maka rumus yang ketiga itu dia berbeda dengan rumus yang pertama dan yang kedua. Nah, mungkin teman-teman juga bisa melihat kami juga mengambil judul jurnal yang terkait dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Interior yang Terbimbing dengan 5 Kooperatif Kita TGD terhadap Pemahaman Konsep Siswa. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Bila kurang lebih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.